Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jamaah salat Isya, jamaah salat Maghrib saya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita di malam yang berbahagia ini memanjatkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan umur panjang. Artinya apa? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita dan menyelesaikan urusan-urusan kita. Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak amal soleh, ataupun yang berkaitan dengan dunia kita selesaikan urusan-urusan kita. Sekali lagi ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dalam sebuah hadis Rasul mengatakan hal adullukum atau ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya. Maukah aku tunjukkan kepadamu kepada suatu perkara yang perkara itu bisa menghapus dosa. Lalu sahabat mendengarkan tausiah dari Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menyebut yang pertama isbahul wudu inda makari, menyempurnakan wudu pada kondisi-kondisi yang tidak enak. Ini luar biasa. Seperti jam 4 kita bangun dingin, nah kita mendorong diri kita untuk berwudu. Yang namanya isbahul wudu inda makari. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Ada sahabat yang rumahnya jauh dari masjid, dinasihati supaya dekat masjid. Apa sahabatnya? Sahabat ini merasa senang dengan rumah yang jauh. Karena apa? Semakin banyak langkah berarti semakin memperbanyak dosa yang dihapus. Setiap langkah menghapus dosa yang lalu, dan setiap langkah meninggikan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini Pak, yang insya Allah kita termasuk dalamnya, yaitu intidor sholat ba'da sholat, menunggu waktu sholat. Selesai sholat kita tunggu sholat berikutnya. Barusan kita sholat maghrib, kita tunggu ya sampai datangnya Isya. Ini kata Rasulullah dzalikumur riba, itu sama dengan nilainya orang yang sedang riba berjaga di perbatasan kaum muslimin untuk menjaga kaum muslimin dari serangan musuh. Wah, ini luar biasa ya. Daripada apa? Daripada mungkin kalau di rumah kayak kita ada mungkin apa Pak? Ibu-ibu ya nyetel TV gitu. Ini kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan ya, untuk meluangkan waktu sejenak berdiam di masjid iktikaf ya, dan juga tawadhu ya. Hadirin rahimakumullah. Tema kita pada malam yang berbahagia ini adalah hakikat dan kedudukan tauhid. Namun sebelum itu, sebagai pengantar, dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha ya wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum
ajrahum bima kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, barang siapa yang melaksanakan atau berbuat amal soleh, ya, kata para ahli tafsir mengatakan amal soleh ini segala perbuatan, bisa ucapan, bisa tingkah laku yang disandarkan pada perintah-perintah Al-Quran dan Sunnah. Ini amal soleh. Min dzakarin, dilakukan oleh orang laki-laki, au untha maupun perempuan, falahu wa mu'min, dalam keadaan mukmin. Dia ini seorang mukmin, artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh yang dia lakukan oleh seorang laki maupun wanita yang dia adalah orang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan jaminan oleh Allah, falahu yanahu, pasti aku berikan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Para tafsir mengatakan kehidupan yang baik ini adalah ya kesejahteraan di dalam hidupnya di dunia, ya, rezekinya dimudahkan, badannya selalu sehat, ya, jiwanya selalu tenang, ya, hayatan thayyibah. Tidak hanya itu, bahkan Allah memberikan balasan yang lebih besar dari walana jazianahum, dan sungguh aku benar-benar akan memberikan balasan kepada mereka tadi yang beramal soleh tadi dan dia adalah mukmin, ajrahum, pahala, ya, pahala bi ahsani, yang pahala itu lebih baik makanu ya'malun, daripada amal soleh yang dia lakukan tadi. Masya Allah, ya. Semoga Bapak Ibu rahimahullah, sejenak kita duduk di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala ini kita niatkan dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka untuk mencari bekal-bekal sehingga kita bisa memperbanyak amal soleh. Nanti rahimahullah. Hakikat dan kedudukan tauhid, ya. Yang pertama kita lihat dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Banyak orang mempertanyakan kepada dirinya, sebenarnya, ya, ada orang mungkin merenung ketika dia mengimpikan sebuah kekayaan, rumah mewah, kemudian kendaraan juga mewah, ya, itu semua sudah terpenuhi, tapi kok ternyata belum merasakan ketenangan dalam jiwanya. Lalu dia bertanya, sebenarnya hidup ini apa sih dari itu? Hidup ini apa? Semua keinginan sudah terpenuhi. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang diberikan kehidupan ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ ada kalimat wa ma khalaqtul jinna, wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al jinna, bangsa jin, wal insa, dan bangsa manusia. Yang keduanya ini ada perbedaan. Jin hidup di alam gaib bagi kita, sedangkan manusia hidup di alam nyata. Yang masing-masing sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu tujuan maksud, tidak lebih dari itu. Nah, ini yang tidak disadari oleh kebanyakan orang manusia. Apa? Illa, melainkan tujuan itu adalah liya'budun, agar jin dan manusia yang sudah diciptakan Allah itu untuk menyembah Allah saja, untuk beribadah kepada Allah saja. Kata liya'budun berasal dari kata li, agar, ya'budu nani, agar mereka menyembah, beribadah kepada Allah saja. Sebenarnya simpel, kan? Apa tujuan itu? Adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang apa? Orang itu bingung mencari kesibukan yang lain. Wah, yang kesibukan yang dia lakukan ternyata jauh daripada makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang bekerja siang malam dia kumpulkan, setelah dapat bingung. Ya. Atau orang mengejar karir apapun bentuk karirnya, setelah dia dapatkan, ya begitu saja. Nah,
pertanyaannya, kalau tadi maksud Allah menciptakan kita dan jin tadi agar kita dan jin itu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, pertanyaannya, apa yang dimaksud ibadah? Apa arti ibadah? Ya, ibadah itu dalam pengertiannya adalah ifradullah ta'ala bi jami' anwa'il ibadah. Jadi ibadah itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya. Ini yang penting garis bawahi. Penghambaan kita ini hamba kaulo, ya. Kalau orang Jawa bilang kaulo itu kan seterata paling bawah, Pak, ya, nggak punya harga diri. Nah, kita ini sebenarnya tidak punya harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba kaulo, ya. Penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita melaksanakannya? Perintah Allah, menjauhi larangannya, atau paling tidak sudah kita berupaya, ya, berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Sekiranya manusia termasuk orang-orang yang selama ini anti Islam misalkan, ketika melihat simbol-simbol Islam langsung konotasinya buruk gitu kan, sudahkah mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala menjauhi? Sekiranya mereka paham bahwa tujuan hadirnya manusia di tengah-tengah muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Hadirin rahimakumullah. Nah, ketika manusia sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, nah ini hakikat makna Islam itu. Kita ini kan kalau ditanya agamanya apa? Islam. Berarti Muslim, ya? Muslim. Kalau kita lihat, maka kalimat Islam itu berasal dari aslama yuslimu Islam. Apa artinya? Artinya berserah diri, al-istislam. Orangnya Muslim, berarti orang Muslim apa? Orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dimaui Allah kepada kita itu? Maka kita berserah diri. Sudah, tingkah laku, ucapan, perbuatan kita nyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dianjurkan atau yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan. Itu namanya berserah diri. Allah nyuruh sholat, kita sholat. Allah nyuruh kita bayar zakat, ya bayar zakat. Biarpun sebenarnya kita amat menyukai harta itu, ya. Bapak Ibu rahimahumullah, makanya dikatakan di dalam Quran itu manusia itu kikir, ya. Bukti kikir apa Pak? Coba suatu ketika, ya, ada orang minta, atau ada kaleng berjalan, atau ada orang sedang menggalang donasi, lalu kemudian kita buka dompet kita, di situ ada beberapa lembar kertas yang warnanya berbeda-beda, kira-kira antara warna merah, biru, ya, hijau, mana yang kita keluarkan, Bu? Ibunya ketawa. Ya. Ibu ini lebih menyukai harta bahkan daripada suaminya, betul kan? Ya, punya suami nggak punya uang, kan nggak terlalu begitu memperhatikan, Bu, ya. Tapi ya kalau ada uangnya, nah ini baru ada hikmatnya, kan gitu ya. Nah, termasuk bapak-bapak, laki-laki, ya. Makanya Allah katakan manusia itu kikir. Nah, orang Muslim mestinya ketika Allah perintahkan untuk mengambil, sebenarnya Allah perintahnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan sebagian, dan Allah Maha tahu bahwa manusia itu kikir. Sebenarnya harta yang kita miliki, entah itu 1 juta, 100 juta, 1 miliar, itu hakikatnya adalah pemberian Allah. Dan Allah tahu manusia amat kikir sehingga Allah menyuruh menginfakkan sebagian saja. Tapi apa reaksi manusia? Ya, tadi kalau kita contohkan, di antara lembaran yang ada dalam dompet itu ada merah, biru, hijau, kita cenderung ke
mengeluarkan yang hijau. Berarti apa? Kalau kita sadari sebenarnya kita mau nabung di akhirat kok cuma sedikit ya. Katanya pengen dapat bunga yang banyak kan gitu ya. Kan satu itu 1000 dilipat gandakan 700.000. Nah, kalau kita betul-betul berorientasi akhir, maka kita akan mengambil yang tentunya lebih besar daripada yang. Hadirin rahimakumullah. Satu contoh yang luar biasa ya. Kan ini kaitannya berserah diri. Ketika Allah menuntut kita akan mengeluarkan sebagian harta. Abu Bakar, Pak, ketika Rasulullah datang kepada mereka, Umar mengeluarkan separuh hartanya. Lalu kemudian ketika Rasulullah datang kepada Abu Bakar, mengeluarkan berapa? Seluruhnya. Yang luar biasa itu ketika ditanya, ya Abu Bakar, berapa harta yang kau keluarkan? Sudah seluruhnya ya Rasulullah. Loh, lah terus nanti istrimu, anakmu, kamu tinggal apa? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Coba kita berani kan? Tidak berani. Jadi Islam orangnya adalah Muslim. Nah, ibadah itu dalam satu definisi dikatakan segala perkataan dan perbuatan, ya, baik lahir maupun batin, yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita bilang Subhanallah wa bihamdi, itu ibadah. Kita bilang Alhamdulillah, itu ibadah. Kenapa? Kalimat yang dicintai Allah. Kalimatani khafifatani saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat ketika ditimbang, dan dua kalimat itu dicintai Allah. Apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil. Tapi kita jarang ngomong gitu. Mempraktikkan kan jarang. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah bihamdi, subhanallahil. Jadi ibadah itu apa saja, ya, bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa yang lahir maupun yang batin, yang mana perkara itu dicintai Allah, disukai Allah, dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu suatu perkara yang dicintai, yang diridai Allah adalah segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang bapak keluar rumah mencari nafkah, dia niatkan mencari nafkah untuk menafkahi anak istri, itu juga ibadah, ya. Jadi ibadah ini tidak hanya sholat. Hadirin rahimahullah. Nah, kalau kita lihat di zaman para rasul, ya, diterangkan dalam suatu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap zaman itu diutuslah seorang rasul yang mereka membawa misi. Apa misinya? Misinya adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan bahasa kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu kemudian dibarengi menjauhi sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36. Ya, cuman ini terkadang apa ya, tidak boleh disalahpahami ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wa jtanibut taghut. Apa artinya? Walaqad, dan sungguh telah, ya. Walaqad, kalau kita belajar bahasa Arab, dan sungguh telah, ba'atsna, kami telah mengutus fi kulli ummatin, di dalam setiap umat generasi zaman. Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, terus ke bawah Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW, ya. Apa? Fi kulli ummatin rasulullah, aku telah mengutus
terus di tengah-tengah umat itu seorang rasul utusan. Ya. Ada yang sekaligus nabi dan rasul. Ada yang nabi saja. Rasul itu apa misinya? Nah, ini yang perlu dicatat. Ani'budullah, pertama mengajak manusia, menyeru pada manusia agar manusia itu ubudullah, menyembah Allah saja. Coba kita bayangkan, sekiranya tidak ada Rasul itu manusia kayak apa, Pak? Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW itu kurun waktu 600 tahun. Apa yang terjadi? Kesulitan merajalela. Nah, Allah hadirkan seorang Rasul di tengah-tengah umat itu membawa misi yang pertama, ani'budullah, agar menyembah Allah saja, bukan yang lain. Yang kedua, wajtanibullah, agar menjauhi taghut. Apa itu? Kullu ma yubadu min dunillah, setiap apa yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu di zamannya Nabi Musa ada orang namanya Fir'aun. Fir'aun itu mengaku dirinya itu ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan, lalu dia ingin agar rakyat itu nyembah dia, tunduk patuh sama dia. Maka ketika makhluk, ya, manusia memposisikan diri seperti ini, minta diagungkan, maka dia masuk ke dalam istilah ini. Ketika ada orang minta disembah, maka dia masuk dalam kategori ini. Nah, misinya yang dibawa Rasul itu dua. Yang pertama, mengajak manusia agar menyembah Allah saja dan menjauhi syirik dalam hati. Bisa ya, Pak ya? Nah, ini penting agar kita juga bisa memaafkan anak-anak kita, keluarga kita, ya. Karena nanti begini, Pak. Dampaknya luar biasa ketika seseorang itu berbuat syirik. Orang sudah menjaga sholat 5 waktu, orang sudah mungkin membaca Al-Quran di malam hari, orang kemudian sudah bersedekah, orang kemudian sudah berjuang misalkan, tapi kok dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam satu ayat yang Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sekiranya kamu berbuat syirik, ya, syirik besar maksudnya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka la yahbatanna amaluka, amalmu tadi, sholatmu tadi, sedekahmu tadi, itu bisa sirna kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian kita bisa apa? Memahami betapa pentingnya belajar tauhid. Agar apa? Agar diri kita ini benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Hadirin rahimakumullah. Itu tadi dalam surat An-Nahl. Kemudian masih terkait dengan hakikat tauhid di dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadara, dan Tuhanmu telah memerintahkan apa? Allah ta'budu, agar kalian jangan menyembah illa, kecuali Iyyahu, hanya kepadanya. Ini yang menarik. Makna Iyyahu itu artinya hanya kepadanya. Seperti kita bilang, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kalau yang masih bujang ya, misalkan punya calon istri terus dia bilang ilaika nuhibbu, kepadamu aku cinta, itu masih ada peluang kepada yang lain juga cinta. Tapi kalau iya kan nuhibbu, hanya kepadamu aku cinta, tidak akan memberikan cintanya kepada selain orang tersebut. Begitu juga iya karena butuh, kita menyatakan diri kita hanya kepada Allah ya Allah kami menyembah, maka tidak ada apa peluang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhanmu Allah memerintahkan Allah ta'budu, agar kamu jangan menyembah illa Iyyahu, kecuali hanya kepada Allah saja. Lalu kemudian wabil walidaini ihsana, agar kepada kedua orang tua berbuat baik. Coba Pak, ini yang pertama tauhid, yang kedua adab. Ini disandingkan, ya.
sungguh memprihatinkan ketika seseorang menyatakan dirinya tauhidnya bagus, tapi apa adabnya tidak bagus ya. Baru ngaji gitu, lalu kemudian orang tuanya langsung ya, mungkin orang tuanya belum paham begitu paham betul tentang Islam, tentang begini, lalu dia ketika ada kekurangan dalam orang tuanya langsung dicela. Ini tidak boleh. Wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar. Nah, jika orang tua itu lanjut usia, ahadul masalah satunya au kilahuma atau kedua-duanya, maka fala taqul lahum uff. Jangan sekali-kali kalian sebagai putra sebagai anak mengucapkan kata-kata yang kasar ya. Gitu aja tidak boleh ya. Jadi apalagi kalau seorang anak berani mengucapkan kata-kata kotor kepada orang tua, ini sungguh tidak boleh. Lalu kemudian walatan haruma, jangan dibentak ya, jangan dibentak. Wa qul lahuma, justru katakanlah kepada orang tua itu qaulan karima, ucapan yang mulia ya. Wahai kalau dalam Quran itu ya abadi, wahai bapakku ya. Jadi paling tidak sopan ya. Waqfid janaha aw waqfid lahum janaha dhulli, rendahkanlah dirimu di hadapannya minar rahmah karena kasih sayang, lalu doakanlah Rabbil ya, Rabbirhamhuma, ya Allah kasihan yang kedua kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia telah memelihara aku, merawat waktu kecil. Nah, hadirin rahimakumullah, itu dalam surat Al-Isra menekankan agar kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 36 masih dalam perintah yang sama, yaitu wa'budullaha, wahai manusia, ibadahlah, sembahlah Allah saja, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan berbuat syirik kepadanya ya dengan sedikit pun. Artinya apa? Antara perintah mentauhidkan Allah itu kemudian diikuti larangan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ibadahnya itu murni, tidak dicampuri dengan noda kesyirikan. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, berikutnya di dalam Al-Quran surat Al-An'am ya 151. Qul ta'alau, katakanlah, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku bacakan apa atau perkara yang diharamkan oleh Tuhanmu atas kalian. Apa itu? Allah tusyriku bihi syai'a, janganlah atau agar kamu tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Punya anak yang pertama lahir, belum ada 1 tahun hamil lagi, terus takut nanti tidak bisa mencukupi biaya hidupnya, lalu digugurkan. Ini tidak boleh. Wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah, kami yang memberi rezeki kalian dan mereka. Jadi hakikatnya kalau seorang tua itu punya anak, maka yang ngasih makan anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah orang dulu ya, banyak anak banyak rezeki. Karena apa? Masing-masing pribadi itu punya jatah rezeki. Yang punya jatah rezeki. Cuman kalau orang sekarang kadang tabur. Nanti kalau punya anak lebih dari 2 atau 3, terus semuanya harus kuliah, biayanya bagaimana kan gitu ya.
Nah, nanti kita akan tahu ketika kita bicara tentang usul salasan, 3 landasan pokok yang setiap muslim harus tahu. Ketika di situ ada kewajiban menuntut ilmu, ternyata yang paling pokok dalam berilmu itu 3. Ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatul Nabi, mengenal Nabi, wa ma'rifatul dinil Islam, mengenal agama Islam. Itu yang pokok. Selebihnya itu adalah tambahan. Kita belajar ilmu misalkan apa? Biologi, kita belajar ilmu fisika, kita belajar ilmu kedokteran. Itu tambahan-tambahan yang kata Rasulullah, ajarilah anakmu ilmu-ilmu yang sesuai dengan zamannya yang dibutuhkan untuk ini. Yang paling pokok itu. Ya, lalu kemudian wala taqrabul fawahisha. Jangan engkau dekati perbuatan yang kecil. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik itu nampak maupun tersembunyi. Lalu kemudian wala taqtulu nafsal lati harramallah. Jangan sekali-kali membunuh jiwa yang diharamkan Allah illa bil haqq, kecuali dengan alasan dibenarkan. Nah, ini kita nggak boleh, Pak. Apalagi berbuat kerusakan. Ya, membunuh orang dengan delik apapun, ya kecuali alasan dibenarkan dalam Al-Quran, dalam Islam. Dzalikum wasaqum bihi, itulah yang diwasiatkan kepada kalian, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Lalu kemudian wala taqrabu malal yatim, jangan kau dekati harta anak yatim. Ya. Maksudnya apa? Ya. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, jangan kau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara baik, hatta yablugha ashuddah, sehingga mencapai usia kedewasaannya. Makanya hati-hati ya Bapak Ibu rahmatullah, kalau suatu ketika mungkin ada yang menjadi pengurus panti asuhan, itu harus berhati-hati, jangan sampai harta yang resmi untuk anak yatim itu kemudian disalahgunakan. Ini hati-hati ya. Wa auful kailah, tunaikan takaran, ya maksudnya penuhi takaran, wal mizan, dan timbangan, bil qisti, dengan adil. La nukallif nafsan, kami tidak membebani seseorang illa usaha, kecuali menurut kesanggupannya. Wa idza qultum, jika kamu berkata fa'dilu, maka berlakulah adil. Walau kana dza qurba, meskipun terhadap kerabat. Wa bi ahdillahi aufu, tunaikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada Allah maksudnya. Dzalikum wasaqum bi, itulah yang diwasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Nah, suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini naik kendaraan dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adz bin Jabal, kuntu radifan Nabi, aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas keledai. Faqala li, kata Mu'adz, Rasulullah bilang kepada aku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri, tahukah kamu ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak Allah atas hamba? Ini bisa kita ambil hikmah cara mengajari anak. Metodologi tanya jawab. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, anta dari mana Allah ala ibad, tahukah kamu hak Allah atas hamba? Kita kalau ngajari anak, ya ditanya dulu kan. Bisa jadi yang pertama pembukaan, salam, persepsi gitu kan. Ditanya kabar keadaannya, bukan langsung kasih materi gitu kan. Ya. Kita tanya, gimana kabarnya anak-anak? Sudah makan semua? Tadi saya lihat soal subuh kan gitu ya. Sama juga ini Rasulullah. Jadi metode mengajarnya tanya jawab. Kata Mu'adz, qultu Allah wa Rasulullah. Aku katakan ketika ditanya itu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.
Qala Rasulullah mengajarkan haqqullah, bahwasanya haknya Allah 'alal ibad atas para hamba, ayabudu, agar manusia para hamba itu menyembah Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqul asya, pencipta segala sesuatu, al-mustahiq lil ibadah, dia punya hak untuk diibadahi. Sementara atau sedangkan di luar Allah Subhanahu wa taala atau makhluk apapun bentuknya yang merasa punya kekuatan apapun, maka dia tidak mustahil, tidak punya hak untuk diberi ibadah. Jadi hak Allah atas hamba, manusia ini, hamba ini agar menyembah Allah. Lalu kemudian wala yusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Lalu kemudian wa haqqul ibad, haknya hamba Allah atas Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah menyembah, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya, maka apa? Allah yu'adzibah, Allah tidak mengadab atau memberikan siksa man la yusyriku bihi syai'an, orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Insya Allah, Pak, kalau kita ini benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan dengan sesuatu pun, maka kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas, ya, bagaimana kalau saya kabarkan kepada manusia? Qala, kata Rasulullah, tubashirhum, ya, jangan kau kabarkan, fayattaqiu, sehingga mereka akan menyadarkan. Lalu kemudian di akhir ayat menjelang wafat Mu'adz bin Jabal, Mu'adz takut ilmu ini tidak sampai kepada umat, takut ilmu ini disebarkan. Hadirin rahmatullah, sudah saya silakan adzan. Setelah itu ada waktu sedikit tanya jawab, kita bersilakan.
warahmatullah. Demikianlah materi tauhid. Mungkin ada yang bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwasanya di awal tadi manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah setelah manusia ini berinteraksi dengan sesama manusia, maka belakangan adalah munculnya kelompok-kelompok munafikun, ya sholat, ya ke masjid, ya haji, ya puasa, bahkan membangun masjid dulu. Tapi apa yang dilakukan adalah melakukan berlawanan dengan apa yang disyariatkan. Nah, ini bagaimana ini fenomena seperti sekarang ini kan marak, nah, ini seperti itu. Ini bagaimana dalam rangka kita membela diri dan melakukan satu tetap istiqomah dalam ketaatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edian. Jadi ketika ada orang-orang yang disinyalir itu punya apa istilahnya inkonsisten, ya, munafik. Kalau di dalam hadis, ya, yang pertama gini, kita ini tidak menghubungi batinnya, tapi kita itu melihat bagaimana. Kalau bicara munafik, itu di antara hadis mengatakan ayat munafik salasa. Jadi orang munafik itu paling tidak tiga. Ya. Idza hadasa kadzaba. Jika berkata dusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Bila berjanji ingkar, tidak tepat. Wa idza tumina khana. Apabila dikasih tanggung jawab, kepercayaan, dia berkhianat. Nah, apabila kita mendapati orang semacam ini, maka ketika kita tahu, kita harus meluruskan, ya, menyampaikan hujah kepadanya, dengan harapan, ya, dengan hidayah Allah SWT dia berubah. Begitu pula dengan orang yang amalan-amalan Islam secara umum dilakukan, sholat 5 waktu, mungkin jidanya sampai hitam, haji mungkin lebih dari 1 kali, berpuasa juga, ya, tapi dia menolak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Maka sekali lagi kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan hujah kepadanya. Nasihat itu harus sampai kepadanya. Karena pesan Allah dalam surat Al-Asr itu apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan tentu saja dalam hal ini kita tidak bisa takyin atau memvonis seseorang, tidak bisa main hakim sendiri, ya. Cuma bagaimana agar tadi fenomena yang seperti itu banyaknya muncul orang-orang munafik, ya, dalam rangka agar kita ini juga membentengi diri. Hadirin rahmatullah, itu sudah menjadi sunatullah di akhir zaman. Bahkan yang terjadi akan kebalikannya. Mestinya orang yang dipercaya itu siapa, Pak? Orang yang jujur, kan? Tapi di akhir zaman akan terjadi kebalikannya. Orang pembohong pun, ya, atau orang yang tidak
bisa, orang yang tidak bisa dipercaya itu malah menjadi apa ya istilahnya, pemimpin gitu. Itu yang malah sedang. Yang kedua, dan tadi Pak, ini juga sangat terkait ya dengan belajar tauhid. Lalu tidak hanya di sini, nanti seorang pribadi muslim itu akan mengembangkan thalabul ilmunya itu kepada ilmu yang lain, bagaimana ilmu tentang ya syariat Islam ini. Nah, hadirin rahimakumullah, berkumpulnya kita dengan komunitas orang-orang soleh itu juga adalah langkah agar diri kita terbentengi. Ya. Kita bertemu dengan orang yang ikhlas, yang jujur, ya, yang punya jiwa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Itu juga adalah langkah membentengi diri kita. Ya. Dan tentu saja yang terakhir, kita selalu berdoa, Pak. Ada satu doa, insya Allah ini diajarkan Rasulullah SAW, agar kita sabar, teguh atau tetap hati di dalam kebenaran. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri. Ya. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami meminta kepada as-sabata, teguh. Ya. Jadi sabar itu apa namanya? Ini Pak, sabar itu dia teguh. Ya, teguh berdiri, konsisten. Nah, fil amri, dalam segala urusan. Ya. Allahumma inna nas'aluka as-sabat, atau kalau sendiri Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri. Minta teguh, tegar. Kita ini kan sudah mendapat hidayah. Maka di dalam doa yang lain Rasulullah mengatakan, Rabbana ya Allah, Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau goyahkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau sudah memberi hidayah kepada kami. Ini kita baca. Karena apa? Sudah terlalu banyak contoh-contoh orang yang tadinya istiqomah kemudian di akhirnya apa? Berubah. Ya. Berubah. Yang tadinya istiqomah memperjuangkan agama Allah SWT, kemudian di akhirnya dia berubah. Maka kita juga Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, ya Allah, kami meminta kepadamu akhir hayat yang baik. Saya kira itu Pak, itu yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan tersebut. Cukup ya? Ada lagi? Satu lagi? Ya, yang masih bijak belajar tauhid ya, agar imannya kuat ya, agar imannya kuat. Nanti kalau udah imannya kuat, itu setelah berkeluarga tambah kuat, karena berkeluarga itu nanti ada ujian-ujian, cobaan-cobaan, ya, cobaan ekonomi, cobaan anak gitu, cobaan macam-macam ya. Semoga Allah SWT menerima amal soleh kita dan senantiasa membimbing kita di atas jalannya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.